ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu grup E yang berisikan Jerman, Spanyol, dan Jepang dianggap sebagai grup neraka. Sementara grup F yang berisikan Kroasia, Kanada, Belgia, dan Maroko dianggap sebagai grup kuda hitam. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, grup E disebut sebagai grup neraka karena berisi tim-tim tangguh termasuk Jerman dan Spanyol. Nah, ngomong-ngomong soal Spanyol, ada dua pemain muda yang diprediksi bersinar yakni Pedri dan Gavi. FIFA telah merilis hasil drawing babak grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Menariknya, timnas Spanyol dan timnas Jerman sama-sama tergabung ke dalam grup E. Dengan dua tim raksasa tersebut, grup E disebut-sebut sebagai grup neraka. Selain Spanyol dan Jerman, grup E juga diramaikan oleh salah satu tim terkuat di Asia, yakni Jepang. Sementara itu, tim keempat masih menunggu pemenang antara Costa Rica dan Selandia Baru. Piala Dunia Qatar akan diselenggarakan mulai tanggal 21 November sampai 18 Desember nanti. Salah satu tim yang lolos adalah timnas Spanyol. Timnas Spanyol yang kini ditukangi oleh Luis Enrique akan membawa pemain-pemain senior yang berpengalaman. Walaupun begitu, Enrique juga akan memboyong para pemain muda. Skuad La Furia Roja sendiri punya dua pemain muda jempolan yakni Pedri dan Gavi. Keduanya diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia Qatar nanti. Jerman lolos ke Piala Dunia 2022 tanpa kendala berarti. Akan tetapi skuad Panzer diprediksi akan bertanding melawan tim sulit karena mereka berada di pot 2. Benar saja, Jerman punya dua lawan sulit di grup E yakni Spanyol dan Jepang. Sementara slot lainnya akan diisi oleh pemenang dari duel Selandia Baru dan Costa Rica. Walaupun menjadi unggulan, Jerman punya kenangan buruk dalam pertemuan dengan Spanyol. Alasannya dalam pertemuan terakhir di Liga Negara, Jerman dibantai 6 gol tanpa balas. Grup E punya banyak fakta menarik, salah satunya diisi oleh dua negara yang pernah keluar sebagai juara. Nah, masih di grup E, ada Jerman yang bertekad menyapu kemenangan di babak grup. Euforia sepak bola semakin meningkat seiring semakin dekatnya Piala Dunia 2022. Salah satu grup yang paling mencuri perhatian adalah grup E. Alasannya grup E akan mempertandingkan 3 tim raksasa yakni Jerman, Spanyol, dan Jepang. Gak heran kalau perebutan tiket ke babak 16 besarnya diprediksi akan sengit. Selain itu, terdapat sejumlah fakta menarik dalam grup E. Yang pertama, Jerman adalah tim dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Dan yang kedua, Jerman dan Spanyol pernah menjuarai trofi Piala Dunia. Timnas Jerman tergabung ke dalam grup E dan akan berhadapan melawan tim-tim tangguh. Jerman yang berstatus sebagai tim favorit diprediksi akan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Walaupun begitu, skuad Panzer harus bekerja keras untuk mengalahkan lawan-lawannya. Apalagi ada Spanyol yang berstatus sebagai tim juara. Selain itu, Jerman juga nggak mau mengulangi kegagalan mereka di Piala Dunia 2018 lalu. Saat itu mereka gugur di babak grup setelah dikalahkan Korea Selatan dengan skor 0-2. Grup E yang berisikan Spanyol, Jerman, Jepang, dan Costa Rica atau Selandia Baru diprediksi berlangsung sengit. Spanyol menjadi tim favorit setelah sebelumnya menembus semifinal Piala Euro. Berikutnya ada Jerman yang tampil lebih fresh dengan pelatih baru yakni Hansi Flick. Sementara Jepang berambisi menjadi negara Asia pertama yang lolos ke babak knockout. Di antara ketiganya, Spanyol dan Jerman diprediksi akan lolos ke babak 16 besar. Selain punya ranking yang lebih tinggi, keduanya punya rekor yang lebih baik. Next, Jerman yang berada di grup E punya calon bintang muda yakni Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Kita pindah ke grup lainnya guys, ada grup F yang disebut sebagai grup kuda hitam. Timnas Jerman yang tergabung ke dalam grup E akan tampil lebih fresh. Piala Dunia ini menjadi debut pelatih anyar Hansi Flick setelah menggantikan Joachim Löw. Selain itu, Hansi Flick dipercaya akan memainkan sejumlah pemain muda, mulai dari pemain Bayern Munchen Jamal Musiala dan pemain Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Keduanya diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia Qatar nanti. Selain itu, Jerman membawa misi besar setelah gagal di Piala Dunia 2018. Selain grup E, pembagian grup F juga mendapat sorotan. Alasannya grup F akan mempertemukan tim kuda hitam seperti Kroasia, Kanada, Belgia, dan Maroko. Walaupun sudah pernah menjadi finalis, Kroasia tetap disebut sebagai tim kuda hitam. Berikutnya ada Belgia yang sedang menurun dan peringkat FIFA mereka digusur oleh Brazil.
Selanjutnya ada Maroko yang tampil mengejutkan dan keluar sebagai juara African Nation Championship tahun 2020. Sementara Kanada lolos untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Belgia tergabung ke dalam grup F dan akan bertemu dengan Kroasia, Maroko, dan Kanada. Walaupun berstatus grup kuda hitam, grup F diprediksi bakal memberi hasil yang mengejutkan. Dari keempat tim, Belgia menjadi yang paling diunggulkan untuk lolos. Alasannya Kevin De Bruyne CS punya peringkat FIFA yang tinggi dan prestasi yang mengesankan. Sebelumnya Belgia juga lolos ke babak kualifikasi tanpa menelan satupun kekalahan. Sementara itu Belgia juga berambisi untuk bangkit setelah mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Grup F punya fakta menarik, salah satunya belum ada yang pernah juara. Kita bicara soal Kroasia, mereka yang pernah menembus laga final tetap dianggap sebagai tim kuda hitam. Grup F mendapat sorotan karena mempertemukan 4 tim kuda hitam. Terlepas dari itu, grup F punya sejumlah fakta-fakta menarik. Yang pertama ada timnas Kanada yang akhirnya lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya Alphonso Davies CS harus absen dari gelaran Piala Dunia sejak tahun 1986 silam. Berikut ada fakta di mana keempat tim grup F belum pernah keluar sebagai juara Piala Dunia. Cuma ada Kroasia yang berhasil melaju ke final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Saat itu mereka harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 2-4. Pada Piala Dunia 2018 lalu, timnas Maroko terpuruk dan gak bisa berbicara banyak. Saat itu mereka tergabung ke dalam grup B bersama Spanyol, Iran, dan Portugal. Hasilnya Maroko harus tersingkir di dasar klasemen grup B dengan mengkoleksi 1 poin saja. Kini sang pelatih Fahid Halilhodzic akan memaksimalkan peran pemain muda. Maroko pun diyakini bakal menerbitkan 5 bintang muda di Piala Dunia nanti. Dan mereka adalah Azzedine Ounahi, Abdesamad Ezzalzouli, Chadi Riyad, Imran Louza, dan Zakaria Aboukhlal. Kroasia yang tergabung ke dalam grup F disebut sebagai tim kuda hitam. Alasannya mereka sempat tampil mengejutkan dan melaju ke babak final Piala Dunia 2018. Berstatus sebagai tim kuda hitam, Kroasia diprediksi akan tampil dominan dan lolos dari babak grup F. Apalagi Kroasia masih diperkuat oleh pemain-pemain terbaiknya. Mulai dari Mateo Kovacic, Ivan Perisic, sampai bintang Atalanta Mario Pasalic. Berita selanjutnya, grup F punya kekuatan yang merata sehingga sulit untuk memprediksi siapa yang bakal lolos. Nah, masih di grup F guys, ada kutukan Piala Dunia di mana grup F nggak pernah menghasilkan tim juara. Hasil drawing grup F dianggap benar-benar adil dan merata. Alasannya grup F mempertemukan Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia yang sama-sama kuat. Hasilnya banyak yang kesulitan untuk memprediksi tim yang bakal lolos ke babak knockout. Alasannya keempat tim punya peluang yang sama besarnya. Beberapa juga menyebut kalau Belgia dan Kroasia adalah tim favorit untuk lolos. Sementara Kanada dan Maroko digadang bakal tampil mengejutkan. Selain diperkuat dengan 4 tim kuda hitam, grup F juga punya fakta yang mengejutkan. Grup F dianggap terkutuk karena nggak pernah menghasilkan tim juara. Hebatnya kutukan ini sudah terbukti dalam 10 edisi Piala Dunia terakhir. Bahkan saat FIFA menambahkan 8 tim peserta, grup F tetap konsisten dengan kutukannya. Gak cuma tim papan tengah, kutukan ini juga menghantui tim-tim favorit. Gak heran kalau kutukan ini diprediksi bakal berlanjut di Piala Dunia nanti. Timnas Jepang tergabung dalam grup E bersama Spanyol, Jerman, dan pemenang antara Costa Rica dan Selandia Baru. Di antara yang lainnya, Jepang dianggap menjadi tim yang paling apes. Alasannya Jepang akan menghadapi 2 tim juara yakni Spanyol dan Jerman. Walaupun berstatus salah satu tim terbaik di Asia, skuad Samurai Biru diprediksi bakal kesulitan. Walaupun begitu, Jepang bisa tampil mengejutkan seperti Korea Selatan saat melibas Jerman di Piala Dunia 2018. Maroko tergabung ke dalam grup F bersama Belgia, Kanada, dan Kroasia. Maroko dianggap sebagai tim kuda hitam karena punya skuad yang jempolan. Mulai dari bek PSG Achraf Hakimi, striker Sevilla Youssef En-Nesyri, dan kiper Sevilla Bono. Selain itu ada pemain muda Barcelona berumur 20 tahun yakni S. Abde. Sayang di Africa Cup of Nations bulan Januari lalu, Maroko bertahan di perempat final setelah dikalahkan Mesir. Saat itu mereka dikalahkan dengan skor 1-2.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Thank you.